warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari harta, sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Namun, Islam mengajarkan bahwa harta bukan sekedar kebutuhan duniawi, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan benar dan bermanfaat untuk sesama. Harta atau yang disebut amal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara halal. Harta bisa berbentuk benda berwujud seperti uang dan tanah, maupun tidak berwujud seperti hak, usaha, dan manfaat. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu. Ayat ini menegaskan bahwa semua harta pada hakikatnya milik Allah dan manusia hanya sebagai pengelola. Harta memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, yaitu pertama, sebagai sarana beribadah, misalnya melalui zakat dan sedekah. Kedua, untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, karena harta menjadi alat menuju amal soleh. Ketiga, untuk menopang generasi berikutnya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9, agar tidak meninggalkan generasi lemah. Terakhir, sebagai ujian keimanan, apakah manusia bersyukur dan menggunakan harta secara halal atau tidak, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan manusia sesungguhnya bersifat relatif dan sementara, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik mutlak seluruh harta yang ada di alam semesta. Islam memandang dua bentuk utama kepemilikan, yang pertama al-milk at-tam atau kepemilikan yang sempurna, dan yang kedua yaitu al-milk anakis, kepemilikan yang tidak sempurna. Al-milk at-tam atau kepemilikan yang sempurna adalah seseorang yang memiliki manfaat beserta barang sekaligus. Sedangkan al-milk anakis atau kepemilikan yang tidak sempurna adalah seseorang yang hanya memiliki manfaatnya tanpa memiliki barang secara penuh. Contohnya, menyewa rumah atau meminjam barang. Di dalam Islam, setiap harta sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia diberi amanah untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pemilik tidak boleh bebas berbuat seenaknya jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan kezaliman bagi diri sendiri dan orang lain. Cara memperoleh harta yang halal. Islam menegaskan bahwa cara memperoleh harta harus manusiawi dan sesuai syariat. Syariat menetapkan syarat pemilik harta, yaitu 1. Berakal dan cukup umur atau rushd. 2. Tidak menggunakan cara haram. Dan 3. Saling ridho dalam akad jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 2702. Nilai-nilai ekonomi Islam dapat kita temukan di Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan. Para pedagang di sana berdagang dengan kejujuran dan saling ridha, tanpa paksaan harga. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan saling ridha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mereka juga sering menyisihkan sebagian hasilnya untuk sedekah. Itu mencerminkan fungsi sosial harta dalam ekonomi Islam. Dari
seluruh pembahasan, kita belajar bahwa harta adalah pujian, amanah, dan sarana ibadah. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal, dimanfaatkan dengan bijak, dan disalurkan kepada yang berhak. Pengelolaan harta yang baik akan menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang amanah dalam mengelola rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.